dan sehat selalu. Oke, perkenalkan nama saya Kak Anif dan saya Kak Nural. Nah, kali ini kita berjumpa kembali di satu event yang mana sekarang ini, kalau kemarin kita ada event apa Kak? Olimpiade Sains Armstrong ya. 2020. Nah, sekarang ini kita ketemu di Olimpiade, Lomba Baca Puisi Nasional 2021 dengan tema Asah Rasa Cinta Tanah Air Indonesia. Oke, Kak Anies sama Kak Nurul mau mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah ikut serta dan berpartisipasi dalam lomba ini Kak ya. Ada banyak sekali pesertanya dari berbagai wilayah Kak ya. Ada yang dari mana aja Kak? Dari Samarinda. Ya, Samarinda. Ada juga dari yang banyak lah ya. Nah, ini akan menjadi bukti sejarah bahwa kalian itu pernah berkarya dan semangat terus untuk menjadi penerus bangsa yang tetap semangat dan penuh kreativitas karya. Karena bangsa kita ini membutuhkan generasi-generasi yang seperti kalian. Oke, langsung saja Kak ya, kita ini masuk di technical meeting dari Lomba Baca Puisi Nasional 2021. Oke teman-teman dan adik-adik, sekarang ini kita dalam rangka Technical Meeting Lomba Baca Puisi Nasional 2021 akan menjelaskan beberapa ketentuan lomba untuk adik-adik yang ikut serta dalam lomba ini. Yang pertama kita akan menjelaskan apa nih Kak? Ada pembacaan agenda. Oh ya, kemarin sempet kan ya kita itu ada sedikit pengunduran agenda Kak ya? Ya. Perpanjangan pendaftaran yang awalnya itu kita itu pendaftarannya ditutup tanggal 15 Februari ya Kak? Ya. Kemudian diperpanjang sampai tanggal 22 Februari. Nah, sampai tanggal 22 Februari. Yang mana ini nanti juga untuk pengumpulan karyanya akan diperpanjang sampai tanggal 23 Februari 2021 sampai pukul 12 malam waktu ya. Indonesia bagian Barat. Untuk teman-teman yang misalnya nih bukan dari daerah Jawa atau bukan dari daerah Barat, kalau untuk pengumpulan karyanya bisa disesuaikan dengan yang waktu Indonesia di bagian Barat ya teman-teman. Yang selanjutnya kami akan membacakan sistem dan mekanisme penentuan pemenang Lomba Baca Puisi Nasional 2021. Yang pertama yaitu sistem lomba dan penentuan pemenang. Yang pertama, penentuan finalis. Tim juri menilai dan menentukan peserta yang memperoleh nilai tertinggi sebagai finalis dengan melalui tahap final. Dan yang kedua, penentuan juara. Berdasarkan ranking nilai para finalis yang ditentukan oleh tim juri, maka peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang pertama dan seterusnya sesuai dengan pemeringkatan. Ya, jadi ini nanti teman-teman, setelah kalian mengumpulkan karya, nanti ada juga karya kalian itu akan dinilai oleh juri, yang mana nanti untuk kriteria pemenang pertama itu adalah diambil dari nilai tertinggi yang sudah ditentukan oleh juri. Jadi siapa yang nilainya paling tinggi itu akan mendapatkan juara pertama, kemudian nilainya tertinggi kedua akan mendapatkan juara dua, dan nilai tertinggi ketiga akan mendapatkan juara tiga sesuai dengan urutan dari nilai kalian itu. Kemudian yang kedua apa Kak? Apabila dua atau lebih finalis yang memperoleh nilai yang sama, maka pemenangnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam penentuan finalis. Oke, nah untuk yang ini, kalau ada di antara kalian itu yang nilainya sama nih, sama-sama tingginya, antara juara 1, juara 2 itu sama-sama tingginya untuk penentuan juara. Nah ini akan dinilai dari ketentuan yang ada di finalis. Ketentuan apa aja yang ada di finalis, siapa yang sudah sesuai dengan ketentuan itu, maka itulah yang akan diambil juara yang pertamanya. Seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu predikat juara tetap, terdiri dari juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga sesuai dengan kategori. Jadi juaranya ada berapa nih Kak? Jadi ada 6. Ada 6 juara ya. Iya. Kita ambil dari masing-masing
kategori ya, dari Ya. SD dan Ya, SMP. SMP. Jadi nanti untuk yang SD ada juaranya sendiri dan yang SMP juga ada juaranya sendiri. Untuk juara 1, 2, dan 3 kalian itu sama-sama akan mendapatkan piala atau trofi yang dikeluarkan oleh BNPT, teman-teman. Sih Kak, BNPT itu? Nah, kalian pasti kepo kan BNPT itu apa? BNPT itu adalah singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, Kak, luar biasa sekali kan teman-teman kalau Iya. udah dapat piala dari BNPT. Wah, kalian itu sudah sangat Keren keren banget. banget, kece banget. Oke, langsung aja Kak dibacakan ini gimana sih penentuan dari juara favorit itu, Kak? Oke, yang pertama, juara favorit ditetapkan oleh tim juri berdasarkan like video terbanyak dan berhak memperoleh piagam dan uang pembinaan. Nah, berarti itu kayak untuk penilaiannya dilihat dari like-nya Like, Kak, ya. ya. Dari like video yang kalian upload di YouTube-nya Humanis, itu siapa yang like-nya itu paling banyak, yang dialah yang akan mendapatkan juara favorit. Nah, Jadi- ini Kak, mungkin teman-teman itu juga ada pertanyaan nih, apakah yang juara 1, 2, 3 itu juga berkesempatan menjadi juara favorit? Iya, berkesempatan banget dapat juara dan dapat juara favorit, bisa asalkan videonya juga like-nya, yang penting like-nya terbanyak Kak, ya. Ya. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian selanjutnya gimana Kak? Yang kedua yaitu apabila nilai juara favorit ada yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan waktu tonton. Ya. Nah, apabila masih terjadi kesamaan, maka penentuan berdasarkan nilai tertinggi dan seterusnya sesuai dengan urutan pada lomba. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau kalian itu ada yang sama nilainya, Jumlah like-nya. jumlah like-nya nih Iya. kayak misalkan Kak Anif jumlah like-nya ada 100, kemudian Dan Kak Nurul Kak juga 100 gitu. ya, jumlah like-nya 100. Jadi nanti akan ditentukan sesuai dengan waktu tontonnya Kak, ya. Ya, waktu tonton. Pasti nanti waktunya berbeda kan Kak, ya. Ya. Kalau misalkan kita itu waktu tontonnya Kak Anif itu ada misalkan 400 jam. Ya. Mungkin Kak Nural itu Cuma cuma 200 jam. 300, ya, Itu nanti kalau misalkan nilainya kita tetap sama dilihat dari waktu tontonnya, berarti Kak Anif yang dapat, soalnya waktu tontonnya lebih banyak. Adapun kalau misalkan waktu tontonnya masih sama, berarti nanti juga akan dilihat dari nilai kalian. Misalnya antara Kak Anif sama Kak Nural tadi itu like-nya juga sama, kemudian waktu tontonnya juga sama. Nah, itu nanti akan dilihat dari nilai dari juri. Nilainya siapa nih yang paling tinggi, nilainya Kak Anif apa nilai Kak Nural. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, keputusan dari juri dan panitia tidak bisa diganggu gugat. harus sesuai dengan, kalian juga harus memahami itu ya teman-teman. Jadi untuk keputusan dewan juri dan panitia tidak bisa diganggu gugat. Nah, kita kan tadi juga membahas untuk juara favorit itu kan dilihat, meskipun kalau misalkan ada yang persamaan dari like dan waktu tonton, maka dilihat dari penilaian. Nah, kalian pasti juga kepo kan gimana sih juri dan panitia itu mengambil penilaian kalian. Ayo Kak, sekarang jelaskan mengenai penilaiannya Kak, Nah, dari penilaian ini teman-teman, yang akan dinilai dari karya kalian itu. yang pertama yaitu tentang penjiwaan atau interpretasi teks. Ya, Jadi, bagaimana kalian itu bisa menjiwai sebuah puisinya ya, juga ya. pembacaannya, pembawaannya. Ya kan nggak mungkin Kak ya, kalau misalkan puisinya itu sedih pembawanya gembira, itu kan nggak sesuai Iya. sekali. Tapi aku juga pernah lihat loh Kak, ada anak itu baca puisinya itu bahagia, tapi dia itu bawahnya itu lemes banget gitu, jadi puisinya itu nggak menarik. Iya. Jadi sesuai penjiwaan Kak Iya. ya. Terus yang kedua yaitu vokal. Nah, Ya. di dalam vokal ini ada Ada beberapa lagi. Ya. Yang pertama Skemanya. yaitu artikulasi, Kemudian intonasi, intonasi, dan terus karakter Karakter suara, tempo tempo, dan kekuatan power. suara, kekuatan dan suara dan energi. energi. Ya.
Jadi dari vokal itu dibagi lagi menjadi beberapa skema Kak ya. Ada artikulasi, intonasinya sesuai apa enggak, jangan-jangan enggak sesuai kayak gitu. Kemudian karakter suara nih. Kalau misalkan itu kan ada 10 jenis puisi Kak ya yang sudah ditentukan oleh panitia. Itu kalian juga harus bisa menyesuaikan suara kalian dengan puisi tersebut. Kalau misalkan suaranya itu imut, harus pilih puisi yang agak-agak riang gitu Kak ya, bisa dilihat di situ. Lemah gemulai gitu. Bisa pilih judul puisi yang pembawanya sedih gitu. Kemudian kayak tempo, kekuatan, power juga itu juga menentukan dari penilaian. Kemudian apa lagi Kak seterusnya Kak? Dan yang keempat yaitu mengenai gerak atau mimik dan gestur tubuh teman-teman. Gimana nih teman-teman pembacaan puisinya, apa cuma diem aja gini atau dimainin tangannya atau gimana, itu sesuai dengan kreativitas teman-teman. Yang penting harus bisa menyesuaikan dengan puisinya tersebut. Nggak mungkin kan kalian itu puisinya temanya menangis tapi dia itu riang gini-gini Kak, kan jadi gak asik. Nggak sesuai ya Kak ya. Nggak sesuai, harus sesuai dengan gerak, mimik dan gesturnya juga harus sesuai. Jadi itu bisa menambah penilaian kalian di jurinya. Yang terakhir yaitu totalitas, yaitu penyajian secara lisan, ekspresi, fisik, dan keutuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Oke adik-adik dan teman-teman semua, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan di technical meeting sekarang ini Kak ya. Semoga apa yang kita paparkan dan kita sampaikan tadi bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik untuk rujukan adik-adik dalam membuat karya dan mengumpulkan video di YouTube Humanis. Nanti video adik-adik yang dikirimkan ke link kami akan di-upload di YouTube Humanis, dan jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe. Dan juga teman-teman yang ingin mendapatkan juara favorit, jangan lupa videonya di-share ke semua orang agar video kalian itu bisa banyak like-nya dan banyak penontonnya, sehingga bisa menambah waktu tontonnya. Oke teman-teman, saya Kak Anif dan saya Kak Nural pamit undur diri. Semoga teman-teman terus berkarya menjadi anak yang kreatif. Teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dan patuhi protokol kesehatan kemanapun kalian berada, karena sekarang ini lagi musim pandemi Kak ya. Bener banget. Iya, jadi harus tetap waspada. Teruslah berkarya untuk menciptakan karya-karya terbaik di Nusantara, karena karya kalian adalah wujud dari rasa cinta tanah air kalian kepada Indonesia. Semangat selalu, jiwa muda Indonesia. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri. Dan salam sejahtera dan sehat selalu. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.